Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang identifikasi fakta, konsep, prinsip, dan prosedural mengenai energi dalam sistem kehidupan pada mata kuliah telaah materi makhluk hidup. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, Despia Alia Putri Julia Wardanis, Raisa Hazira, Sylvia Rahmawati, dan Zulfa Rahili. Energi, fakta, peralatan listrik, makhluk hidup, mobil, pesawat terbang. Konsep, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi potensial, pengetahuan atau fakta kedudukan batu pada ketapel. Konsep, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Prosedural, alat dan bahan yang diperlukan yaitu penggaris panjang, ketapel, batu, dan meja. Langkah-langkah: 1. Mengambil sebuah ketapel, kemudian letakkan batu pada tempatnya. 2. Menarik ketapel sejauh 10 cm dari keadaan semula. Lepaskan pegangan pada batu, sehingga batu terlempar ke depan. Perhatikan di depan kamu agar tidak membahayakan orang lain. 3. Mengukur seberapa jauh batu terlempar dari awalnya. 4. Mengulangi langkah nomor 2 beberapa kali dengan jarak tarikan karet ketapel yang berbeda-beda. Mengisi hasil pada tabel. 5. Menulis dan menyimpulkan hasil percobaan. Perubahan energi, pengetahuan atau fakta asam cuka. Konsep, energi akan mengalami perubahan bentuk, tetapi energinya sendiri tidak hilang. Prinsip, yaitu hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Prosedural, alat dan bahan yang diperlukan yaitu asam cuka, kawat tembaga, dan lembaran seng, lampu LED dan kabel listrik, serta gelas kimia. Langkah-langkah: menuangkan asam cuka ke dalam gelas kimia. 2. Memasang salah satu ujung kabel listrik pada tembaga, ujung lain ke lampu, kawat lain dipasang ke seng, dan ujung lain ke lampu. 3. Menyelupkan tembaga dan seng bersama-sama ke dalam asam cuka. 4. Mencatat apa yang terjadi dan menyimpulkan apa yang didapatkan selama praktikum. Energi potensial elastis, pengetahuan atau fakta, karet ketapel, busur panah, dan per. Konsep, energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Prinsip, yaitu hukum Hooke, yang menyatakan jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. Rumus energi potensial yaitu energi potensial sama dengan setengah F dikali delta X pangkat 2, atau energi potensial sama dengan setengah K dikali delta X pangkat 2. Energi potensial gravitasi, pengetahuan atau fakta, buah jatuh dari pohon. Konsep, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Prinsip, yaitu rumus energi potensial, M dikali G kali H. Energi kimia, pengetahuan atau fakta, bensin dan makanan. Konsep, energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat atau energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Energi listrik, pengetahuan atau fakta, lampu bohlam. Konsep, energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Prinsip, rumus energi listrik, W sama dengan I pangkat 2 dikali R kali T. W sama dengan V pangkat 2 per R dikali T. W sama dengan V kali I kali T. W sama dengan P kali T. Energi kinetik, pengetahuan atau fakta, permainan biliar. Konsep, energi kinetik merupakan bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Prinsip, yaitu rumus energi kinetik setengah M kali V pangkat 2. Sumber energi, pengetahuan atau fakta,
panas matahari, spiritus, bensin, dan lain-lain. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi tak terbarukan. Pengetahuan atau fakta. Energi hasil tambang bumi seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Energi nuklir. Sumber konsep yaitu sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang sulit untuk diperbarui karena waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Sumber energi terbarukan. Pengetahuan atau fakta, biogas dari kotoran ternak, energi matahari, pembangkit listrik tenaga air, energi angin, energi tidal. Konsep, energi terbarukan adalah jenis energi yang tidak terbatas atau tidak ada habisnya. Karbohidrat, pengetahuan atau fakta, beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, buah-buahan yang manis. Konsep, karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Protein, pengetahuan atau fakta, hewani, daging, ikan, telur, susu, keju. Nabati, kacang-kacangan, tempe, gandum. Konsep, protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N. Kadang juga mengandung unsur P dan S. Prosedural. Pengujian protein. Larutkan bahan makanan. Masukkan larutan makanan ke dalam tabung reaksi masing-masing. Teteskan setiap larutan bahan makanan ke cawan tetes. Kemudian masing-masing ditetesi dengan reagen biuret. Jika larutan berubah warna menjadi ungu, berarti bahan makanan mengandung protein. Lemak. Pengetahuan atau fakta, hewani, keju, susu, daging, telur, kuning telur. Nabati, kelapa, kemiri, kacang-kacangan, buah avokat. Konsep, lemak merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Prosedural, pengujian lemak. Larutkan bahan makanan, teteskan larutan bahan makanan di tepi kertas koran. Apabila larutan mengandung lemak, kertas koran tampak bening. Transformasi energi oleh klorofil. Pengetahuan atau fakta, daun berwarna hijau, khusus pada tumbuhan hijau. Konsep, klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas dan sangat berperan dalam proses fotosintesis. Prosedural. 1. Energi radiasi matahari yang terbentuk. Energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimia yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan bakar lainnya. Energi tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang, dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Kemudian energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi. Transformasi energi oleh mitokondria. Konsep, mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Prinsip, di dalam mitokondria energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme sel, pengetahuan atau fakta, pengeluaran keringat yang berlebih pada penderita gangguan metabolik. Konsep, metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Prinsip, metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan, sintesis, anabolisme, seperti fotosintesis dan reaksi penguraian, katabolisme seperti respirasi. Prosedural, enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Fotosintesis, pengetahuan atau fakta, tanaman lebih subur saat di ruang terbuka, atau tanaman akan mudah layu ketika berada di ruang tertutup. Konsep, fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Prosedural, proses fotosintesis, terjadi reaksi kimia antara senyawa air H2O dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa.
Uji coba fotosintesis. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Merakit alat. Masukkan beberapa cabang tanaman air yang sehat sepanjang kira-kira 10-15 cm ke dalam corong kaca. Masukkan corong kaca ke dalam gelas beker yang berisi air dengan posisi corong menghadap ke bawah. Tutup bagian atas corong dengan tabung reaksi yang diusahakan berisi sebagian besar medium dalam keadaan terbalik. 3. Letakkan salah satu rakitan di tempat yang terkena cahaya langsung dan rakitan yang lain dalam ruangan yang tidak ada cahaya matahari. 4. Biarkan selama 20 menit, kemudian amati ada tidaknya gelembung di dalam tabung reaksi. Respirasi, pengetahuan atau fakta. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Konsep respirasi yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Prosedural, uji coba respirasi. Siapkan alat dan bahan, timbanglah serangga yang akan digunakan dalam percobaan, susunlah alat dan bahan sesuai instruksi asisten praktikum, tempatkan pada tempat yang datar, tutuplah sambungan antar pipa agar udara tidak keluar masuk. Bungkus kristal NaOH atau KOH dengan kapas dan masukkan ke dalam respirometer. Masukkan 1 ekor serangga dan tutup respirometer dengan memberi plastisin pada sambungan penutupnya agar udara tidak keluar atau masuk. Tetesi ujung respirometer berskala dengan eosin secukupnya menggunakan pipet. Amati pergerakan eosin setiap 2 menit pada skala tersebut. Catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Prosedural. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh daging usus halus dalam monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati, sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Glikogen dioksida menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Pencernaan protein oleh tubuh. Protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Sebagian besar asam amino langsung digunakan oleh jaringan. Kemudian, sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin, gugus yang mengandung nitrogen di hati. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersamaan air seni dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Busung lapar atau hunger oedema HO, penderita kwashiorkor dan marasmus. Konsep busung lapar adalah gangguan kekurangan protein, biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Pencernaan lemak dalam tubuh. Prosedural, lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Senyawa tersebut akan diserap jonjol usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lecitin untuk hidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Kemudian asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Asidosis. Konsep gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.